Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Askan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi setelah tadi malam Allah memberi rahmat kepada kita, yaitu berupa hujan yang cukup lebat kalau di kota Bogor, Indonesia ini. Mudah-mudahan Allahumma sayyiban nafi'an, Allah berikan sayyiban, hujan yang lebat dan bermanfaat. Selamat datang Puan Nur, Puan Ramli dari Kelantan, Malaysia. Mudah-mudahan Allah tetap berikan semangat untuk menyebarkan kebaikan ya di Minhouse Campnya ya. Saya lihat menarik sekali ya. Ajakan ikut menanam itu bagus ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jemaah Kampung Taqwa Askan rahimakumullah dan teman-teman siapapun dimanapun berada, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Furqan, surat pembeda ya, yang berarti pembeda ya antara yang hak dengan yang batil, jahiliyah dengan Islam, masa lalu yang penuh kegelapan dan masa depan yang penuh dengan cahaya Allah terang menerang. Masih di surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan. Kemarin kita sampaikan urutan-urutannya ya, mulai dari surah ayat ke-10, 11, 12 ya. Bagaimana digambarkan neraka itu hidup ya. Neraka itu hidup, kemudian apinya menyala-nyala, geram dia, kesal dia sama orang yang mau masuk ke situ. Kemudian orang yang masuk ke neraka dilemparkan dengan tangan diikat, dibelenggu ya, dalam tempat yang sempit ya, dan mereka mengharapkan kebinasaan, tapi Allah menyebutkan jangan cuma satu kebinasaan, tapi banyak kebinasaannya. Kemudian Allah menggambarkan setelah itu suasana demikian berat, digambarkan mau yang itu atau yang surga gitu. Ini salah satu bentuk gambaran cemooh, gambaran yang membuat mereka sebenarnya semakin terhina ya. Mau surga atau tidak, atau neraka yang kayak gitu ya, surga yang kekal di dalamnya ya ada kenikmatan ya, itu bagi orang-orang yang bertakwa, ada balasan dan ada tempat kembali yang demikian nyaman bagi mereka, ada sesuatu yang bisa didapatkan sekehendak dia. Sampai kemarin kita sudah sampaikan salah satu pekerjaan yang ada di surga adalah petani ya. Petani bahkan meminta kepada Allah untuk bertani lagi di surga, itu salah satunya, dan itu adalah sesuatu yang harus kita mohonkan. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-17 ya. 17 ya. Teman-teman silahkan membuka Android ataupun Al-Qur'annya ya, supaya mendapat berkah kehidupan kita. Paling tidak pagi-pagi kita sudah buka Quran, seayat dua ayat kan gak masalah ya. Ayat ke-17, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqul a antum adlaltu ibadi haula'i am hum dallus sabil. Dan hari di mana dikumpulkan mereka dan sembahan mereka selain Allah.
Lalu dikatakan kepada sembahan-sembahan itu, ya, antum adlaltu ibadi, apakah kamu yang menyesatkan hambaku, kata Allah. Haula'i amhum dallus sabil, atau mereka yang sesat dari jalan. Wah, ini interogasi ini. Setelah cerita tentang surga, Allah sampaikan bagaimana suasana lain di hari kiamat, di waktu pembalasan. Apa suasana lain itu? Interogasi. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, ini bentuk penghinaan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Sembahan sama yang menyembah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian apa yang dikatakan? Ya. Wahai zat yang disembah, ya, boleh manusia, boleh pohon, boleh berhala, patung, ya, idol, boleh nafsu, karena bisa jadi Tuhan nafsu. Ya, boleh manusia, ya, manusia itu bisa jadi Tuhan, ya, kalau dia menghalalkan dan mengharamkan, atau dia ditaati, atau dia diidolakan sehingga peran Allah Subhanahu wa taala hilang di situ. Nah, itu dikumpulkan. Kebayang oleh kita bagaimana ditambah dengan banyak, ada patung lah, mungkin ada pohon yang disembahkan, ada manusia juga yang disembahkan di situ. Kan Firaun aja disembah, ana rabbukumul a'la, aku nih Tuhanmu yang paling tinggi, kata Firaun. Begitupun siapa, Nabi Ibrahim, ya, Namrus, salah satu yang diseru oleh Nabi Ibrahim. Namrus itu pun begitu, ya, aku mematikan dan menghidupkan, ya, kata Namrus. Bagaimana cara dia mematikan? Dipanggil aja budak, dibunuh yang satu didiamkan. Aku kan bisa mematikan, menghidupkan. Tapi Nabi Ibrahim waktu itu ngomong, ya, sungguhnya Robku menerbitkan matahari dari timur. Timur mana? Sini, ya, timur sebelah sini, itu ke barat. Maka terbitkanlah kalau kamu Tuhan, kata Nabi Ibrahim, terbitkanlah dari barat ke timur. Fabuhitalladzi kafar, lalu orang kafir itu diem, nggak bisa ngomong. Jadi ada orang yang menyembah Tuhan, ada orang yang menyembah sistem hidup. Pokoknya saya pengen sistem ini di kehidupan saya, aturan ini, padahal itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan. Nah, itu dikumpulkan tuh nanti. Kumpulkan, bayangkan di suasana kayak itu, kumpulkan, ditanya sama Allah, diintegrasi sama Allah. Bukan Allah nggak tahu, ya, tahu Allah. Ini untuk menghinakan mereka. Apa yang ditanya? Hai, itu Tuhan palsu kamu nih. Kamu yang menyesatkan hambaku, apa mereka sendiri sesat? Pertanyaannya dua nih. Kamu yang nyesatin atau mereka yang sesat? Memang udah sesat. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yasyuru, padang mahsyar nih, ya, yasyuru, ya, di padang mahsyar dikumpulkan. Wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah selain Allah. Fayaqulu antum adlaltum ibadi haula'i amhum dallus sabil. Kamu yang menyesatkan mereka, hamba-hambaku, kata Allah, atau mereka sendiri yang sesat? Kebayang pada saat itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana yang tidak ada yang bisa membalas pada saat, tidak ada yang bisa menjadi penolong pada saat itu, tidak ada syafaat pada saat itu kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ayat ke-18. Kalau tadi 17, ya, sekarang 18.
qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunik min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikr wa kanu qauman bura. Mereka orang-orang atau zat atau siapapun yang disembah oleh manusia ya berkata, subhanaka, maha suci engkau, maka yanbaghi lana an nattakhidha min dunik, tidak layak bagi kami ya mengambil selain engkau aulia, penolong. Walakin matta'tahum wa aba'ahum, tetapi engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Nah ini kuncinya. Wa aba'ahum, dan bapak-bapak mereka. Hatta nasu dzikr, sampai mereka melupakan peringatan. Wa kanu qauman bura, dan merekalah kaum yang binasa. Nah ini berlepas diri mereka ya, sembahan-sembahan mereka ini berlepas diri. Ada yang menyembah manusia, ada, karena ada yang menganggap manusia itu Tuhan. Apa? Siapa itu? Isa ibnullah, Uzair ibnullah. Orang Yahudi bilang Uzair itu anak Allah, disembah sama mereka. Orang Nasrani bilang Isa anak Allah, disembah sama mereka. Kalau sudah ada urusan anak dengan Tuhan, ini repot. Kita aja repot ya. Kita punya anak aja kalau bisa kasih sayang kita tumpah kepada dia. Ya. Belum lagi ngurusin yang lainnya. Ini urusan kita lah. Apalagi kalau Allah, Tuhan punya anak. Ya. Dan nggak cuma itu, banyak pemikiran-pemikiran rancu dari manusia ya. Termasuk menyembah itu tadi, aturan misalnya ya. Kalau Islam itu aturan, contohnya aturan menikah itu boleh sampai 4, tapi ada salah satu kepercayaan sampai puluhan. Saya pernah ngeliat tuh di YouTube, ada yang istrinya itu puluhan di satu rumah itu ya. Bagaimana itu bisa? Kembali lagi ya, jadi mereka Tuhan-Tuhan palsu ini dalam suasana yang mencekam, kan mencekam. Ada satu gimana nggak mencekam? Kita cuma, kata Nabi SAW pada saat itu, kita semua telanjang, tak pakai baju ya. Aisyah radhiyallahu anha bilang sama Nabi, wahai Nabi, apakah pada saat itu kita saling melihat? Kan kita telanjang. Apakah pada saat itu kita saling melihat, kata Aisyah, kata Bunda Aisyah. Tapi Bunda Aisyah bilang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang begini, ya lucu. Kalau bilang bahasa Indonesia artinya berkata ya. Kalau bahasa Melayu artinya cakap. Bilang tuh artinya menghitung 1, 2, 3. Nabi berkata, urusan pada saat itu lebih besar daripada itu melihat. Karena kita kan cuma ada 2 pilihan, dapat kitab yang kanan atau dapat kitab yang kiri. Urusan pada saat itu lebih besar dibanding kita ngelihat setiap manusia yang tidak pakai baju waktu itu suasana. Jadi kebayang oleh kita bagaimana suasana padang mahsyar pada saat itu. Terus ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dihinakan ya, dipanggilin, mungkin dijajar itu tuan-tuan palsu. Di situ berarti ada Firaun di situ kan. Kemudian ada sistem apa di situ, ada batu lah, ada pohon lah, ada awan, gunung mungkin disembah orang. Nah, kemudian mereka menyatakan yambaghi lana, maka yambaghi lana nattakhidha min dunika min auliya, enggak mungkin kami mengambil penolong selain engkau. Penolong saja itu, bukan keseluruhan menciptakan, bukan. Penolong aja enggak mungkin ya.
ini orang atau zat yang disembah itu bilang begitu. Gak mungkin. Kan tadi tanyanya apa? Kamu yang nyesatin ya? Apa memang hambaku itu pada sesat? Memang sudah sesat dari mereka sendiri. Dia bilang mereka, untuk minta penolong selain engkau aja nggak bisa kami nggak bisa, nggak ada apa-apa. Ada yang menyembah hewan? Ada yang menyembah hewan. Ada satu hewan yang disucikan sama dia. Ada yang menyembah patung? Ada yang menyembah boneka? Ada yang menyembah sungai aja, ada yang disembah. Ya, apa sungai yang disembah? Itu sungai Nil dulu. Ya, sampai dihadiahkan macam-macam loh. Termasuk anak gadis. Astagfirullahaladzim. Kemana daya nalar, daya pikirnya? Dan nggak cuma sungai, ada laut. Laut ada peristiwa, kalau di Indonesia itu ada peristiwa untuk ini membawa banyak makanan termasuk kepala kerbau itu ditaruh, dilemparin di laut buat jadi makanannya penghuni laut itu. Dan anehnya itu dijadikan pariwisata. Ini nauzubillah ya. Ini perlu turisme ini perlu. Saya sempat ngobrol oleh salah satu desa Benteng Kabupaten Bogor, ini mau dijadikan desa wisata ya, turisme. Dia ada kegiatan menelusuri sungai dan sebagainya, persis kayak ini yang Cik Nuriyah ini di Kelantan. Tapi di situ juga mau diangkat peninggalan zaman dulu ya, ada keramat atau makam dan sebagainya. Saya bilang, tolong wisata turisme ini keluarkan dari syirik sih, keluarkan dari sembahan ini. Jadi mungkin nanti dia datang ke makam itu udah ada, dia nyebutnya wisata sih, wisata religi. Kalau kata saya bukan wisata religi, itu wisata kemusyrikan gitu. Nah, jangan sampai ada sisi itu. Di turisme kita juga begitu ya. Kalau untuk turisme bisa nanya nih dengan Wan Nuriyah, karena ada orang-orang yang datang ke satu tempat itu bukan untuk wisata, sebenarnya dia syirik ya, menyembah, meminta ya. Alhamdulillah, jangan sampai ini terjadi ya. Kita lanjutkan lagi ya. Min dunika min aulia, jangankan begitu, jadi penolong selain kau aja kami tak sanggup. Walakim matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu zikr. Tetapi kata Tuhan-Tuhan palsu ini yang diinterogasi, engkau ya Allah sudah memberikan kenikmatan kepada mereka dan bapak-bapak mereka. Ini kuncinya. Kenapa terjadi penyembahan kepada kami? Itu karena kenikmatan yang berlarut-larut, kenikmatan yang diwariskan, dan kenikmatan itu melalaikan dari peringatan, dari ingat kepada yang memberi kenikmatan. Ini masalahnya nih. Kuncinya adalah orang-orang yang menyembah selain Allah diberi kenikmatan. Kenikmatan harta, kenikmatan anak, kenikmatan punya pasangan, diulur terus ya, sampai Nabi menyebutkannya istidraj ya. Istidraj itu artinya diulur terus ya. Sudah banyak kenikmatan mereka sehingga mereka lupa. Makanya kemarin disebutin tuh sama orang-orang Quraisy tuh, kok Nabi miskin, kok nggak punya duit ya, nggak ada pembendaraan, kok nggak punya kebun, biar dia makan aja dari kebun, kok jalan-jalan ke pasar dia shopping, kok Nabi shopping, kok Nabi miskin. Waktu itu Nabi Muhammad SAW tahap di Makkiyah pada saat itu tidak punya harta sebanyak orang-orang yang jelekin ini ya, Abu Jahal, Abu Lahab ya. Mereka mungkin menganggap ini mah gerakan orang-orang miskin, kira-kira begitu. Nah, kenikmatan yang mereka dapatkan, dan kita tahu bahwa Abu Jahal, Abu Lahab ya,
dan apa sih Utbah, banyak kan ya petinggi-petinggi itu, mereka mendapatkan kenikmatan itu karena apa? Karena dia menguasai keagamaan di haji itu. Pusat kegiatan sejak zaman Ibrahim sebenarnya, Nabi Ibrahim. Selamat datang Teh, selamat bergabung kembali. Teh Oktiana Sisam. Jadi si Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah dan sebagainya termasuk Abu Sofyan, tapi alhamdulillah Abu Sofyan masuk Islam. Salah satu pengusaha yang masuk Islam itu Abu Sofyan. Itu mereka diberi kenikmatan oleh Allah, salah satu diantaranya adalah menguasai haji, ya. Memberi makan minum dan orang haji, dan di situ ada perputaran ekonomi hingga sekarang kan. Ya, jutaan orang setiap tahun datang ke haji, kecuali lagi corona ini lagi ditutup. Sekarang kayaknya udah mulai lagi. Nah, mereka mendapatkan kenikmatan. Bahkan contohnya kenikmatan begini, dia bisa menyewa seorang penyair, ya, penyair untuk memuji-muji dia. Gitu. Di pasar-pasar tuh ada penyair. Wahai fulan, coba lihat Abu Jahal, contoh. Ya, gunung itu tinggi, tapi lebih tinggi Abu Jahal. Nah, contoh aja nih bahasa saya kurang pantas menyair. Ya. Pelangi itu indah, lebih indah wajahnya Utbah. Nah, itu dilihat tuh Utbah di situ. Pelangi itu indah, lebih indah wajahnya Utbah. Ya. Si Utbah yang tadi dipuji-puji, wah senang, diambil duit. Nah, atau tolong kasih duit, dilemparin. Betapa waktu itu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gak cuma dia, begitupun orang-orang lain seperti kaum Nabi Soleh, ya. Kaum Nabi Soleh itu selain syirik, dia juga ada satu lagi sifatnya yang buruk. Apa itu? Mengurangi takaran dan timbangan, main masalah timbangan ukuran. Masalah ekonomi dia nggak benar. Ya, idzaktalu 'alan nasi yastawfun di surat Al-Mutaffifin. Jadi itu adalah Al-Mutaffifin tuh, orang-orang yang nggak benar dalam ukuran timbangan dan takaran. Makanya Nabi melarang untuk mencampur kurma bagus dan kurma buruk. Nabi itu melarang. Saya pernah ngalamin sendiri tuh. Waktu saya jalan, waktu kecil saya dulu, waktu tahun 1000 berapa ya, 1989 atau 88 atau 87. Itu saya kelas darjat 4 kalau nggak salah, kelas 4-an kurang lebih. Itu saya datang dari Palembang ya. Palembang itu Sumatera bagian selatan. Awalnya dari Jambi ke Palembang. Di Palembang itu ada duku. Bis itu berhenti, bus itu berhenti, kemudian orang pada beli duku. Ternyata dia belikan satu karung nih, ya, satu karung. Matang Pak, matang. Cobain aja Pak, dicobain kan sama penumpang. Ya. Satu bag itu, satu karung, satu tas itu dibeli dan emang manis rasanya. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah yang manis, kira-kira sekitar sejengkal ini, bawahnya muda semua. Penipuan. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi ya di sana, di daerah Komering kalau nggak salah. Mudah-mudahan tidak lah sekarang. Nah itu kan penemuan lagi penipuan itu. Nabi melarang tuh mencampur antara yang kurma yang buruk dengan yang, jadi seolah-olah disebut itu baik. Ya, begitupun yang dilakukan Umar bin Khattab. Ya, ini ada cerita sedikit ya. Mestinya ya, biasanya Umar bin Khattab ya, itu ronda keliling. Di malam hari dia ngecek rumah-rumah, jalan keliling.
Kemudian dia tiba di satu rumah. Ketika tiba di satu rumah, ternyata dia mendengar ada sedikit ribut gitu. Apa sih, percakapan dari orang. Ternyata dua perempuan bercakap-cakap. Kemudian dua perempuan yang bercakap-cakap ini terdengar oleh Umar. Ini Umar bin Khattab ya. Kalau bahasa kita prime minister atau presiden atau pemimpin ya. Pemimpin kaum mukminin. Jadi Umar bin Khattab itu disebut Amirul Mukminin. Pertama kali itu disebut Amirul Mukminin. Soalnya Abu Bakar khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Sementara masa Umar disebut khalifah Rasulullah, kan tambah panjang nanti kalau jadi meninggal dan ya udah selesai. Berarti kaum muslimin pada saat itu sepakat kira-kira apa namanya nih untuk menyebutkan pemimpin kaum muslimin. Bukan khalifah Rasulullah, tetapi akhirnya disebut Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang beriman. Ya. Itu pertama kali gelar itu pada Umar bin Khattab. Kembali lagi tadi, jadi Umar tuh ngedengerin lah kira-kira begitu. Karena dia tertarik dengan apa yang diceritakan atau apa yang diobrolin. Ternyata ada suara yang lebih berat. Suaranya mungkin orang dewasa, berarti ibu-ibu mungkin. Dia bilang apa? Sudah nak, campur saja dengan air. Kata siapa? Kata ibu. Ada suara anak gadis. Enggak boleh bu, jangan gitu. Sudahlah nak, orang juga banyak mencampur dengan air. Ya, supaya kita nambah untungnya. Gitu. Ya. Anaknya bilang, jangan mak gitu. Khalifah Umar itu nggak boleh, ini berarti ketidakjujuran dalam berdagang, nggak boleh. Nah, ini Umar lagi ngedengerin gitu. Kemudian siapa orang itu ngomong, ibu-ibu, kan Khalifah Umar nggak ngelihat kita, gitu. Nggak terlihat kita di Khalifah Umar. Kemudian anak gadis itu bilang, iya Umar nggak bisa ngelihat, tapi Tuhannya Khalifah Umar melihat kita. Waduh, dahsyat. Tuhannya Khalifah Umar melihat kita. Wah, Umar yang ngobrol sama, kan berdua dia sama yang bantu dia lah. Bilang, tolong tandain rumah ini. Mungkin disilang atau apa biar tahu nanti. Dicek lah titik koordinatnya. Titik koordinat mapnya itu dicek sampai pulang ke rumah. Anak-anaknya dikumpulin. Wahai Abdullah bin Umar, wahai macam-macam tuh. Ada beberapa anak dia. Siapa kalian? Saya mempunyai ada seorang gadis soleh, dia bilang. Silakan kalau ada yang mau menikah. Abdullah bin Umar bilang, Pak, maaf saya udah menikah nih, kata Abdullah bin Umar. Kemudian Asim, anaknya Asim bin Umar bin Khattab ya, bilang, oh saya aja deh Pak, gitu. Saya belum nikah. Coba bayangkan, Umar itu nggak pernah melihat anak itu, wanita itu, muslimah itu tidak pernah melihat. Dia cuma tahu bahwa anak itu menyebutkan dengan lisannya tidak mau berbuat curang karena Allah melihat. Baik, nah, oke Asim juga anaknya ini nggak pernah tahu siapa dia itu. Dia yakin dengan pilihan ayahnya. Mungkin dia cerita juga. Ini menikahin mereka berdua. Dan kisah ini sudah terkenal. Cicit dari Umar Asim ini, cucu kalau nggak salah, cucu dari Asim ini jadi cicitnya Umar bin Khattab. Itulah Umar bin Abdul Aziz, cicitnya. Jadi berkah kehidupannya dalam suasana yang jujur, suasana yang Allah
melihat dia gitu. Nah, kembali lagi kepada ayat, sampai ke sini kita ya, kembali lagi kepada ayat bahwa ada orang yang diberi kenikmatan sehingga nggak benar, ya, menghina orang, menganggap yang miskin lebih rendah dari dia. Ya itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang disalahgunakan. Dia lupa dengan pemberi kenikmatan. Makanya di beberapa syariat Nabi itu selalu sholat dan zakat. Ada sholat, ada zakat. Ada hubungan dengan Allah, ada zakat hubungan dengan manusia. Jangan dimakan semua tuh harta. Hubungan manusia. Kalau orang menganggap dirinya lebih tinggi karena hartanya, jatuh dia. Jatuh dia ke arah penyembah harta. Nah, kembali lagi ya. Wa kanu qauman buro, di ujung ayat ini, ayat ke-18. Wa kanu qauman buro, dan merekalah orang-orang yang binasa. Bur itu bisa berarti hancur dan kering. Orang-orang yang tidak punya kepribadian yang layak diagungkan. Ya. Kemarin kan kita sudah sampaikan Hurmuzan itu petinggi Persia, dikasih gelas yang jelek biasa-biasa aja, sampai dia bilang begini, saya nggak bisa minum dengan gelas kayak gini. Tuh bayangkan, berarti dia mungkin minumnya dengan emas, gelas emas. Coba ya. Makanya kalau kita ya kadang-kadang kita kan berpikir, rumah kita kurang, rumah kita kita masih sempit dan sebagainya. Coba ngelihatlah miniatur rumah Nabi begini. Ya. Betapa dia tidak ada apa-apanya. Ya. Sementara di sekelilingnya ada Persia, ada Romawi yang berhias tahta, mutiara, emas dan sebagainya. Sementara rumah Nabi cuma ruangan sempit. Ya, dalam satu riwayat disebutkan kalau berdiri itu palingnya deket aja sama ini. Kalau kita nyebutnya kamar ini, ya, bilik lah kalau kita nyebut. Itu rumah Nabi. Di situ cuma ada kasurnya dengan mungkin bekas-bekas bulu domba ataupun pelepah kurma. Ya. Kemudian ada penggerus gandum, ya. Kemudian ada juga ada air tempat minum, gitu-gitu aja. Ya. Padahal dia mampu untuk mengambil banyak harta, ya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sholat, ya. Sholat, kemudian setelah salam langsung pulang. Kan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru dia pulang ke belakang, ke rumahnya. Kaget, sahabat kaget. Nggak pakai zikir, nggak ada zikirnya lagi dia. Langsung pulang dia ke belakang. Sahabat kaget, nungguin aja sahabat kan pada zikir ya, pada nungguin. Kemudian Nabi datang lagi. Teman-temannya Nabi nanya kan, wahai Nabi, kenapa kok balik gitu? Kenapa balik kok cepat bener? Biasanya dari sholat dia ini, tapi kenapa balik gitu? Coba bayangkan, Nabi bilang apa? Aku teringat masih ada emas, dia bilang. Lalu aku pulang, aku suruh istriku untuk membagi-bagikan. Coba bayangkan, ya, emas di rumah Nabi itu segera dibagikan. Masya Allah. Kita kalau kita punya emas dikumpulin, ya, disimpan baik-baik. Kalau perlu sebagian yang sombong malah ditaruh di banyak. Makanya kemarin di surat An-Nur disebutkan sampai ada yang ditaruh di kaki, sehingga kalau digoyangkan gitu kakinya bunyi gelang kakinya krek. Nah, itu yang tidak diperbolehkan tuh, ya, disembunyikanlah yang kayak gitu.
itu kan jadi orang kebayang gimana bentuk kaki dan sebagainya. Kemarin kita sudah sampaikan di surat An. Tapi Nabi waktu itu disuruh habiskan, hilangkan. Oke, lanjut ya. Kaum Mamburo, mereka lah yang binasa, kaum yang kering, runtuh, hancur. Ya. Ayat selanjutnya ayat ke-19. Ayat ke-19 surat Al-Furqan. Faqad kazzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala nasra wa may yazlim minkum nuziqahu adzaban kabira. Maka mereka ya mendustakan kamu ya, terhadap apa perkataan mereka, dan mereka tidak mampu untuk menolak azab dan tidak mampu menolong. Siapa yang zalim di antara kamu, akan kami rasakan azab yang besar. Coba perhatikan kata-katanya. Faqad kazzabukum, mereka orang-orang yang disembah itu ya, zat-zat yang disembah itu sudah mendustakan kamu. Kamu tuh enggak ya, kamu tuh bohong menganggap aku Tuhan ya. Ya. Ini kata orang-orang itu bima taquluna, dari perkataan mereka. Fama tastati'una, mereka tidak mampu sorfan, tidak mampu menolong kamu semua dari azab. Wala nasro ya, tidak mampu menolak azab, wala nasro, dan tidak mampu menolong orang-orang yang disembah itu ya, termasuk zat-zat yang disembah itu, benda-benda yang disembah, nggak mampu menolong, nggak bisa nolak azab dan nggak mampu menolong. Mereka sendiri sudah mendustakan kamu. Nah, ini sebenarnya ayat ini ayat ajakan. Mereka itu mendustakan. Tuhan-Tuhan itu nggak mau sebenarnya disembah, termasuk Isa bin Maryam itu pernah ditanya juga, kamu yang ini, tidak ya Allah, aku tidak mau aku menjadi ada sembahan ya, makanya dia bilang, aku bisa menyembuhkan orang buta biizni, dengan izin Allah. Aku bisa menyembuhkan orang tuli, pekak, bisu dan sebagainya, menghidupkan orang mati biizni, dengan izin Allah. Mudah-mudahan lah kita semakin lanjut ya. Yang terakhir ya, wa may yazlim minkum nuziqhu adzaban kabira. Kembali kepada orang-orang itu, kembali kepada dunia. Siapa yang zalim di antara kamu, pasti akan kami rasakan azab yang besar. Kembali, jadi suasana di akhirat dikembalikan ke suasana dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.